Jadi siapapun itu yang akan mengerjakan sholat, dia harus bertakbir, takbiratul ihram, ya. Termasuk makmum yang masbuk yang baru bergabung dan jamaah, dia tidak boleh langsung mengikuti gerakan imam. Misalnya dia dapati imam dalam keadaan ruku, dia langsung ruku. Ketika imam dalam keadaan sujud, dia langsung sujud. Tetapi dia harus bertakbir, takbiratul ihram. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Pemirsa Ros TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di hari ini kita berjumpa lagi via online bersama guru kita Ustadz Sirajuddin Qasim LC MH Hafizahullah taala, di mana program kita ini program online tentang tanya jawab fikih sholat. Alhamdulillah beliau sudah ada di studio, guru kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Antum bagaimana? Sehat? Alhamdulillah Ustaz, sehat-sehat Ustaz. Masya Allah, kita sudah beberapa hari ini telah selesai Ramadan Ustaz. Semoga amal kita yang dilakukan di bulan suci Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik, masalah tanya jawab fikih sholat Ustaz. Dimana sholat ini sangat penting, terutama bagi umat Islam, karena Allah yang langsung mengutus Rasulullah langsung ke langit Ustaz untuk menerima amanah sholat ini. Nah, dalam fikih sholat ini Ustaz, tentu ada namanya pertanyaan-pertanyaan dari jamaah atau secara pribadi, pertanyaan-pertanyaan bahwa sebenarnya sholat yang dianjurkan oleh Rasulullah itu seperti apa sebenarnya Ustaz? Baik, kita masuk ke pertanyaan pertama saja Ustaz. Yang pertama ialah, apakah sah sholat ketika takbiratul ihram tanpa suara Ustaz? Oh, iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa qudwatina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Para pemirsa Ros TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa bersama kembali untuk tanya jawab tentang persoalan fikih ibadah, khususnya fikih ibadah salat yang tadi telah disampaikan sebagai ibadah yang memiliki kedudukan yang sangat tinggi dalam Islam, sehingga pantas untuk kita berikan perhatian kita yang lebih besar di dalam memahaminya, karena salat itu tidak sekedar dikerjakan dengan ikhlas dan khusyuk, tetapi harus sesuai dengan tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tadi sudah ditanyakan dari pemirsa Ros TV yang selalu setia bersama dengan kita menyimak materi-materi yang disajikan, pertanyaan tentang apakah ketika kita takbiratul ihram, yang dimaksud dengan takbiratul ihram itu adalah bukan mengangkat tangannya, tetapi apa yang kita ucapkan. Nah, bagaimana seandainya ada orang yang mengangkat tangannya tetapi ketika dia mengucapkan Allahu Akbar ternyata tidak kedengaran suaranya. Di sini ulama kita menjelaskannya bahwa dalam persoalan ini takbiratul ihram itu adalah bahagian daripada amalan lisan, sehingga jumhur ulama, sebagian besar ulama mengatakan bahwa ketika kita bertakbir maka kita harus menyebutkan huruf-huruf dari kalimat Allahu Akbar itu, dan paling minimal kita ketika mengucapkannya kita bisa mendengarkan ucapan kita, minimal kita sendiri yang mendengarkannya tanpa harus didengarkan oleh orang lain. Kebanyakan ulama menganggap seperti itu. Jadi di saat kita melafazkan Allahu Akbar, minimal kita sendiri mendengarkan ucapan kita. Namun sebagian yang lain dari ulama kita mengatakan bahwa selama kita sudah mengucapkan Allahu Akbar, lisan kita sudah bergerak, dalam artian huruf-huruf yang kita ucapkan dari kalimat Allahu Akbar itu sudah terpenuhi dengan gerakan lidah dan bibir kita, meskipun tidak mengeluarkan suara, itu juga sudah cukup. Ya, sehingga sebenarnya dalam persoalan ini paling minimal yang harus kita perhatikan bahwa sekalipun mungkin tidak sampai keluar suara, tetapi bibir, lidah itu harus betul-betul mengucapkan setiap huruf-huruf lafaz Allahu Akbar sesuai dengan makhrajnya tentunya.
supaya kita betul-betul mengucapkan takbiratul ihram dan bukan di hati ya, karena ini bahagian daripada amalan lisan bukan amalan hati, sehingga memang harus dilafazkan. Adapun mengangkat tangan maka itu hukumnya sunnah. Jadi kalau ada orang yang telah mengucapkan Allahu Akbar ketika dia bertakbir baik pada salat jahriyah ataupun salat sirriyah, lalu kemudian dia sudah lafazkan kalimat takbir itu, Allahu Akbar itu, meskipun suaranya tidak sampai kedengaran kepada orang lain dan dia tidak mengangkat tangannya, salatnya tetap sah. Dan kalau dia mengangkat tangannya sambil mengucapkan Allahu Akbar, maka tentunya dia juga mendapatkan pahala sunnah ya. Wallahu a'lam. Baik, syukur Ustadz atas jawabannya, Masya Allah. Pertanyaan selanjutnya nih Ustadz, ini yang sering kita dapat di masjid orang tua Ustadz, yang agak kurang bisa lagi untuk berdiri sholat Ustadz. Tentunya dibantu dengan memakai kursi. Sebenarnya pada saat awal takbiratul ihram itu, apakah kita berdiri dulu atau bisa duduk saja Ustadz langsung Allahu Akbar begitu di dalam kursi? Jadi para pemirsa sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kadang-kadang memang kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kondisi di mana kita tidak bisa menunaikan ibadah salat kita secara sempurna, khususnya dari segi gerakan-gerakannya. Hal yang terpenting yang harus kita pahami bahwa persoalan kesulitan yang kita hadapi dalam mengerjakan salat itu adalah bagian daripada takdir Allah Subhanahu wa taala yang seharusnya tidak membuat kita berhenti mengerjakan sholat. Ini sengaja sedikit saya angkat karena beberapa hari lalu saya mendatangi seorang ibu, seorang wanita yang terkena penyakit gula yang membuat sebagian kakinya itu sampai dagingnya sudah hilang, tinggal tulangnya yang kelihatan. Tapi karena dia tidak mampu untuk mengerjakan sholat, bahkan untuk berdiri tidak bisa, untuk berwudu juga tidak bisa. Namun sayangnya karena sang ibu itu mengatakan bahwa hingga dia tidak bisa lagi sholat dan dia tidak sholat, maka saya sampaikan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak mempersulit kita dalam persoalan ibadah. Kalau kita tidak bisa sholat dalam keadaan berdiri, kita sholat dalam keadaan duduk, dalam kondisi apa saja di mana kita merasakan lebih ringan dan mudah dalam mengerjakan sholat. Dan termasuk juga persoalan berwudu ya. Kalau kita tidak bisa berwudu maka bisa tayamum ya, atau diminta kepada anak-anak kita untuk membantu kita untuk tayamum. Tidak boleh sholat itu ditinggalkan sama sekali. Dan seharusnya bahkan ketika kita sudah dalam keadaan seperti itu, sakit, dan kita hadirkan dalam hati bahwa kita sakit ini tidak terlepas dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagaimana Allah yang memberikan kita penyakit, Allah juga yang akan mengangkat penyakit itu, menyembuhkan kita, bahkan memberikan kita pahala ketika kita bersabar dan menghadapinya sesuai dengan tuntunan syariat. Kita maksudkan di sini bahwa jangan sampai kita meninggalkan hal yang lebih prinsip dalam kehidupan kita seperti ibadah sholat karena ujian tersebut. Ya, jadi ketika misalnya kita dalam kondisi tidak bisa berdiri, memang sama sekali tidak bisa berdiri, maka konsep dalam pelaksanaan sholat bagi orang sakit itu adalah fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuanmu. Allah tidak akan memaksa kita untuk mengerjakan perintah yang tidak bisa kita kerjakan. Memang dalam sholat itu kita diperintahkan untuk berdiri ya, aqimus sholah, tegakkanlah sholat, dirikanlah sholat. Tetapi Nabi kita pernah berkata kepada sahabatnya, shalli qa'iman, sholatlah dalam keadaan berdiri, fa illam tastati fa qa'idan, kalau engkau tidak mampu maka sholatlah dalam keadaan duduk. Fa illam tastati fa ala jam, kalau engkau tidak bisa sholat dalam keadaan duduk maka berbaringlah. Jadi ketika kita misalnya memang tidak bisa berdiri, maka bertakbir saja dalam posisi duduk atau mungkin dalam posisi berbaring. Tapi kalau seandainya kita mampu untuk berdiri walaupun hanya sesaat ya, 1 menit misalnya atau setengah menit, sekalipun setelah itu kita merasa lemah dan tidak bisa lagi berdiri, tapi sebaiknya kalau kita masih mampu untuk berdiri, berdirilah ya, sekedar untuk membuka salat kita, Allahu Akbar. Setelah itu kalau kita sudah mulai merasakan lelah dan tidak mampu lagi berdiri, baru kita duduk ya. Itulah yang seharusnya kita lakukan, karena Nabi kita mengatakan fa illam tastati, jika engkau sudah tidak mampu, fa qa'idan, maka duduklah ya. Saya kira seperti itu, wallahu a'lam. Masya Allah, syukur Ustadz atas jawaban pertanyaannya. Baik, kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga ini Ustadz. Apa hukum memanjangkan lafaz hamzah dalam lafaz jalalah Allahu Akbar? Agak terlalu panjang Ustaz ketika takbiratul ihram. Berarti
huruf hamzanya ya, Iya, Allahu akbar. betul. A-nya. Iya. Sebenarnya tidak boleh. Ya, karena dari segi tajwidnya, makhrajnya sesuai dengan apa namanya hukum-hukum mad itu kan huruf hamzah itu tidak panjang. Ya, yang panjang itu huruf lamnya Allah. Lamnya itu yang 2 harakat Allahu akbar, tapi a-nya itu tidak boleh panjang. Ya, karena memang di situ tidak ada tanda madnya, tanda panjangnya. Justru kalau dipanjangkan itu bisa mengandung makna yang lain ya. Karena dalam bahasa Arab itu hamzah yang memiliki huruf mad yang panjang itu asalnya 2 huruf hamzah di situ. Yang pertama adalah hamzah yang maknanya pertanyaan ya, Allahu, apakah Allah. Jadi kalau misalnya kita panjangkan ya, Allahu, apakah Allah, itu biasanya disingkat dengan Allah ya. Seperti apa ya, Adam ya, itu kan Adam sebenarnya 2 huruf hamzah di situ, kemudian digabung dan diganti dengan huruf mad yang panjang bagian atas itu. Sama juga dengan amin ya, amin itu sebenarnya di situ 2 huruf hamzah ya, lalu digabung sehingga kita baca amin ya. Sekarang kan ada isyarat mengandung makna yang lain. Jadi kalau misalnya kita cara mengucapkan lafzul jalalah itu Allahu akbar, maka dia bisa mengandung makna apakah Allah maha besar. Ya, apakah Allah maha besar? Jadi pertanyaan. Iya, karena hamzah itu kan huruf pertanyaan dalam bahasa Arab. Jadi dalam bahasa Arab itu hal artinya apakah, hal, tapi a juga bisa berarti apakah. Iya. Hamzah sendiri itu bisa menjadi huruf bisa mengandung makna pertanyaan. Iya. Jadi tidak boleh sebenarnya dipanjangkan ya. Seharusnya kita baca Allahu akbar ya, bukan Allahu akbar. Karena maknanya berubah menjadi pertanyaan, apakah Allah maha besar. Masya Allah. Allahu a'lam. Syukur Ustaz. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya Ustaz. Bagaimana ketika takbiratul ihram antara imam dan makmum hampir sama Ustaz? Sahkah sholatnya karena itu Ustaz? Ya, ini penting kita pahami para pemirsa sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa Nabi kita mengatakan innama ju'ilal imam liutamma bihi. Ya, imam itu diangkat untuk diikuti. Sehingga tugas kita sebagai makmum adalah mengikuti. Tidak mendahului, termasuk ya tidak membersamai ya. Kalau kita bersamaan dengan imam berarti bukan mengikuti namanya ya. Karena sebagian ulama kita mengatakan kalau kita mendahului imam itu berarti kita tidak memiliki imam, kita seperti salat sendiri. Apalagi ketika itu kita lakukan pada saat takbiratul ihram, ketika kita membuka salat kita. Jadi seharusnya kita ikuti. Yang kedua adalah ketika kita memberi salam juga kan tidak mungkin kita dahului imam memberi salam. Jadi kita lebih dahulu membatalkan salat kita daripada imam. Itu tidak boleh. Bersamaan dengan imam juga sebenarnya tidak boleh. Makanya seingat saya sebagian ulama kita itu mengatakan bahwa itu hukumnya makruh ya. Sekalipun tidak sampai membatalkan salat, tetapi hukumnya makruh kalau kita bersamaan dengan imam. Pada saat takbiratul ihram dan memberi salam, apalagi itu yang lebih tegas disebutkan oleh ulama kita. Jadi tugas kita adalah bersamaan mengikuti imam ya. Apakah misalnya orang yang bersamaan dengan imam ketika dia takbir, ketika dia melakukan gerakan peralihan misalnya, itu membatalkan sholat? Insya Allah itu tidak sampai membatalkan sholat ya, tidak sampai membatalkan sholat, tetapi ulama kita mengatakan hukumnya makruh ya. Jadi adapun selain takbiratul ihram dan memberi salam dari segi bacaan, maka itu tidak mengapa ya. Kita bahkan dari segi bacaan boleh mendahului imam. Misalnya lebih dahulu mengucapkan subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal azim ketika kita ruku dan sujud. Itu tidak masalah dari segi bacaannya. Yang tidak boleh itu adalah gerakan. Ya, gerakan tidak boleh kita dahului imam, tapi kita harus ikuti. Makanya kita rasakan sendiri sebenarnya bahwa kalau kita harus mengikuti imam dari segi bacaan itu sulit. Ya, karena ada rakaat-rakaat tertentu di mana bacaan imam itu sir ya. Kita tidak tahu, barangkali bacaan imam agak lambat. Kita di belakang sebagai makmum sudah lama selesai Al-Fatihahnya, imam belum selesai. Jadi memang dari segi bacaan itu tidak mengapa kita mendahului imam ketika misalnya
imam belum membaca Al-Fatihah, agak lama baru baca Al-Fatihah, bisa saja seorang lebih dahulu memulai membaca Al-Fatihahnya. Ya, tetapi untuk takbiratul ihram ya, harus dijaga dengan baik supaya kita jangan sampai mendahului imam. Ya, termasuk bersama imam jangan. Ya, lebih baik kita ikuti saja. Karena memang seperti itulah petunjuk Nabi. Betul. Kita diperintahkan mengikuti imam, ya, bukan membersamai atau mendahului imam. Wallahu a'lam. Baik Ustadz, untuk yang tadi nih Ustadz, terpetik sedikit Ustadz soal jeda. Mungkin bacaan kita selesai duluan ketimbang imam. Sebaiknya kita berzikirkah atau apakah Ustadz untuk menunggu imam menuju ke rakaat atau gerakan selanjutnya Ustadz? Iya. Sebenarnya dalam bacaan-bacaan sholat itu ada bacaan yang kadang lebih panjang dari yang lainnya. Seperti misalnya ketika kita sujud dan rukuk, ketika imam sudah ketika kita misalnya sudah selesai membaca Subhana Rabbiyal Azim 3 kali, ternyata imam belum bangkit dari rukuknya, maka kita bisa tambahkan lagi, bisa 4 kali, bisa 5 kali, atau kita variasikan dengan bacaan yang lain yang Nabi ajarkan seperti Subuhun Qudusun Rabbul Malaikati Warruh, itu juga bisa, atau Subhanatil Jabarut wal Malakut wal Kibriya wal Azama, itu juga bisa. Jadi kalau imamnya agak lambat bangkit dari rukuk atau sujudnya, maka kita bisa tambahkan itu. Ketika kita sujud, apalagi ya, karena memang dalam hadis itu Nabi kita mengatakan aqrabu ma yakunul abdu ila rabbih wa huwa sajid fa aktsirud du'a fih. Ya, kondisi di mana seorang hamba itu paling dekat dengan Rabbnya, dengan Allah, adalah ketika dia sujud, maka hendaklah dia memperbanyak doa di dalamnya pada saat dia sujud. Jadi kalau imam misalnya agak lama sujudnya, sementara kita sudah selesai membaca doa sujud, maka jangan bingung di situ. Ya, silahkan baca doa-doa yang lain. Jangan diam. Ya, jangan hanya diam. Ya, perbanyaklah doa di situ, karena ketika sujud itulah posisi di mana kita paling menghinakan diri kan. Ya, itu wajah kita ini yang paling berharga kita letakkan di tanah, yang diinjak-injak tiap hari. Bukan hanya manusia, bahkan binatang juga ya injak-injak tanah. Tapi kita justru letakkan wajah kita di tanah. Nah, ternyata dalam sebuah hadis itu dikatakan man tawadha'a lillahi rafa'ahu. Ya, siapa yang merendahkan diri karena Allah, justru Allah akan mengangkatnya. Ya, jadi ini faedah yang saya kira penting bagi kita, bahwa kalau memang sujud itu adalah posisi di mana kita paling dekat kepada Allah, maka kita harus perbanyak sujud. Yang kedua, memperbanyak membaca doa pada posisi tersebut. Ya, karena disitulah posisi di mana kita justru diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Wallahu a'lam. Syukur Ustadz, sangat bermanfaat sekali Ustadz, karena kebanyakan setelah membaca doa tersebut biasanya diam Ustadz. Ya, mungkin Ya. karena belum tahu bahwa Ya. kita boleh membaca bacaan yang lain yang Masya Allah. diajarkan oleh Nabi. Baik, pertanyaan selanjutnya nih, Ustadz. Saat takbiratul ihram, jari-jari sebenarnya itu dirapatkan atau direnggangkan Ustadz ketika takbiratul ihram? Ya, berdasarkan riwayat yang disampaikan oleh sahabat dari apa yang mereka saksikan dari cara Nabi bertakbir, ternyata ada riwayat yang mengatakan bahwa Nabi merapatkan tangannya, ada juga yang mengatakan Nabi merenggangkan tangannya, ya, sehingga sebagian ulama mengatakan itu dilepas saja seperti biasa. Jadi tidak perlu dirapatkan sampai serapat begini ya. Tidak perlu juga terlalu renggang, tetapi dilepas seperti biasa. Normal seperti biasa. Ya, normal seperti biasa. Dan ini kalau tidak salah pendapat mazhab Syafi'i yang masyhur, bahwa disunahkan ketika kita bertakbir Allahu Akbar supaya kita lepas seperti biasa saja. Tidak perlu terlalu direnggangkan, dijauhkan jari-jari kita antara satu dan yang lain. Tidak perlu juga dirapatkan ya, tapi dilepas seperti biasa. Saya kira itu yang lebih lebih mudah ya. Insya Allah lebih sesuai dengan hadis-hadis yang ada. Masya Allah. Baik Ustadz, kalau untuk mengangkat tangannya nih Ustadz, apakah boleh sebatas dada saja atau telinga, atau yang penting terangkat saja Ustadz biar sedikit ya? Apakah sah sebenarnya itu Ustadz untuk takbiratul ihram? Iya. Jadi persoalan mengangkat tangan ini bagian daripada sunnah-sunnah salat ya. Jadi salat itu kan ada syarat-syaratnya, dan kalau kita berbicara tentang syarat berarti itu sebelum kita masuk pada gerakan bacaan salat. Kemudian ada namanya rukun salat, yang ada juga wajib salat, ada sunnah salat. Maka sebagaimana namanya, yang sunnah itu berarti kalau kita kerjakan
akan lebih menyempurnakan pahala sholat kita, ya, karena kita lakukan sesuai dengan contoh-contoh yang Nabi ajarkan. Tapi kalau kita tinggalkan akan berkurang pahalanya, tapi tidak sampai membatalkan sholat. Nah, diantaranya mengangkat tangan itu. Jadi mengangkat tangan itu hukumnya sunnah. Namun karena dia adalah sunnah, maka sebaiknya kita sesuaikan dengan tuntunan Nabi. Disebutkan dalam hadis bahwa Nabi kadang mengangkat tangannya ketika bertakbir itu hadwa mankibaihi, sampai ke sekitar bahunya, ya. Dan dalam riwayat sampai ujung-ujung telinganya. Ada yang mengatakan yang dimaksud itu ujung bagian atas, ya. Sehingga ada yang menafsirkan bahwa tangan itu diangkat antara daun telinga bagian atas dengan bahu. Ya, dan ini sepertinya yang banyak disebutkan oleh ulama kita ketika dijelaskan bahwa sebaiknya ketika kita angkat tangan kita itu jangan terlalu ke bawah sampai di bawah dada misalnya, jangan juga terlalu tinggi sampai di atas telinga, tetapi antara telinga dengan bahu kita angkat seperti ini. Nah, sekalipun ada juga riwayat yang lain disebutkan oleh ulama kita dari sahabat Salih bin Umar radhiyallahu taala anhuma, dan juga pandangan beberapa ulama seperti yang diriwayatkan oleh sebagian ulama bermadzhab Hanabila, bahwa Imam Ahmad sendiri memberikan keluasan dalam persoalan ini, ya, kita bisa angkat tangan seperti biasa sampai dekat dengan daun telinga atau sejajar dengan bahu atau bahkan di bawahnya sedikit, tidak masalah. Jadi tidak perlu terlalu dipertegas bahwa seperti inilah sebenarnya yang sunnah, karena ulama kita juga berbeda-beda menafsirkan yang dimana dimaksud dengan hadwa mankibaihi, atrafa udhunaihi. Ya, ada juga perbedaan penafsiran itu, di mana posisinya itu, apakah sejajar ke depan atau ke atas. Ada mengatakan di atas dada itu, misalnya persoalan melipat tangan, apakah di atas dada itu seperti ini atau di atas seperti ini, karena menjadi atas seperti ini kan, ini di depan dada kalau begini. Jadi sampai ada yang berbeda penafsiran seperti itu, sehingga dalam persoalan ini ya kita kerjakan seperti yang ada tuntunannya, yang kita pahami, dan jangan berlebihan. Itu intinya, jangan terlalu berlebihan, karena ada juga yang kita tidak tahu tuntunan dari mana, ya, sehingga kan dia bertakbir sampai di atas kepalanya kan. Betul, ya, tinggi seperti sekali ini, ya. Ada juga ketika dia lipat tangannya di atas dadanya, bukan seperti tapi di samping. Ada pernah kita lihat Allahu Akbar seperti dia pegang senjata begitu. Jadi ini semua tata cara yang sebenarnya tidak ada tuntunannya dari Nabi. Ada dari Nabi itu kita letakkan tangan di atas dada dan kita bertakbir, ya, entahkah dia sejajar dengan daun telinga atau bahu kita. Allah a'lam. Baik, pertanyaan selanjutnya Ustaz, soal makmum ini Ustaz. Apakah sebenarnya makmum yang masbuk itu mengikuti langsung gerakan imam, atau dia takbiratul ihram dulu Ustaz baru mengikuti gerakan imam selanjutnya? Makmum yang masbuk maksudnya. Ya, makmum yang masbuk. Jadi siapapun itu yang akan mengerjakan sholat, dia harus bertakbir, takbiratul ihram, ya. Termasuk makmum yang masbuk yang baru bergabung dan jamaah, dia tidak boleh langsung mengikuti gerakan imam. Misalnya dia dapati imam dalam keadaan ruku, dia langsung ruku. Ketika imam dalam keadaan sujud, dia langsung sujud. Tetapi dia harus bertakbir, takbiratul ihram. Dan ulama kita mengatakan bahwa takbiratul ihram itu harus dikerjakan pada saat kita berdiri, ya. Jadi tidak benar juga kalau misalnya ada yang bertakbir, takbiratul ihram sambil dia ruku atau sambil dia sujud karena mengikuti imam. Yang benar adalah bertakbir dulu, takbiratul ihram, dan pada saat kita berdiri baru kita ikuti gerakan imam. Nah, kalau dalam keadaan ruku, maka setelah takbiratul ihram, kita langsung bertakbir untuk ruku. Ya, atau ketika imam dalam keadaan sujud, maka kita bertakbir lalu kemudian langsung sujud. Ada kesalahan juga sebagian orang, ya, karena ketika dia melihat bahwa imam sudah dalam keadaan sujud dan dia merasa bahwa sekalipun dia sujud dia tidak akan mendapatkan rakaat itu, sehingga dia menunggu sampai berdiri. Menunggu sampai imamnya berdiri baru dia bertakbir. Ya. Padahal kalau dalam hadis itu dikatakan fama adraktum fasallu, ya. Bagaimanapun kamu dapatnya salat itu, maka kerjakanlah. Jadi ketika kita sampai ke masjid, imam dalam keadaan ruku, maka kita bertakbir, takbiratul ihram, kemudian langsung ruku. Jangan ditunggu sampai selesai rakaat itu. Ketika kita dapati imam dalam keadaan sujud, maka kita bertakbir dulu, Allahu Akbar, lalu kita langsung sujud. Di sini ulama kita mengatakan takbir peralihan bagi orang yang masbuk itu, yang hukum asalnya wajib, bisa menjadi sunnah. Iya. Mungkin dipahami dari hadis itu bahwa
bagaimana engkau dapati imam maka kerjakanlah. Sehingga mungkin kemudian ditafsirkan bahwa kalau begitu takbir peralihan tidak menjadi wajib. wajib. Padahal hukum asalnya wajib. Khusus bagi orang yang masbuk, takbiratul ihram harus diawali, karena itu pembuka salat ya, diawali salat kita dengannya. Kemudian setelah itu kita bisa bertakbir untuk takbir peralihan, bisa juga langsung saja ke posisi imam. Wallahu a'lam. Baik, pertanyaan selanjutnya Ustaz. Adakah keutamaan atau pahala khusus bagi makmum yang selalu takbiratul ihram bersama imam Ustaz? Tidak pernah ketinggalan Ustaz takbiratul ihram bersama imam. Jadi persoalan ini penting untuk kita luruskan ya, karena ada kalau tidak salah sebuah hadis yang tersebar di masyarakat bahwa barang siapa yang sholat di masjidku ini, kata Nabi, selama 40 salat tidak ada satupun salat yang terlewatkan baginya, maka dicatat untuknya 2 kebebasan, yang bebas dari api neraka atau dari azab Allah, dan bebas dari kemunafikan. Tapi setelah kami lihat-lihat dan baca beberapa penjelasan ulama, ternyata hadis ini hadis lemah. Ya, bahkan ulama kita mengatakan hadis ini tidak bisa dijadikan landasan dalam mengamalkan amalan itu, yaitu amalan yang sering diistilahkan oleh orang yang datang berziarah ke Masjid Nabawi seperti dianggap sebagai salat arba'in ya, salat 40 kali. 40 kali. Iya. Ternyata hadis itu hadis lemah. Ya, seperti yang melemahkannya adalah Syekh Muhammad Nasruddin Al-Albani rahimahullah taala, disebutkan dalam silsilah hadis dhaifnya, kumpulan atau ensiklopedia hadis-hadis dhaif ya, termasuk. Bahkan lebih mengkhawatirkan lagi karena ada juga yang menganggap bahwa menjadikan itu kebiasaan, bahwa setiap datang ke Masjid Nabawi dia menjaga salat arba'innya ya, dengan keyakinan bahwa itu berpahala dan bisa menyebabkan orang terlepas dari 2 hal itu. Itu dianggap menyelisih sunnah ya, karena kita ketika ulama kita mengatakan bahwa hadis itu hadis lemah, maka tidak boleh dijadikan dasar untuk melakukan amalan itu. Justru yang kuat hadisnya adalah hadis yang dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, yang mengatakan bahwa man shalla lillahi arba'ina yauman yudriku takbiratal ula kutibat lahu bara'atan ya. Bara'atu minan nar wa bara'atu minan nifaq. Ini yang masyhur, bahwa barang siapa yang salat karena Allah Subhanahu wa taala selama 40 hari. Jadi bukan 40 kali ya, 40 salat. Namun dalam hadis yang kuat ini mengatakan 40 hari. Iya, dan syaratnya dia mendapatkan takbiratul ihram bersama imam pada salat berjamaah. Jadi man shalillahi arba'ina yawman fi jamaah yudriku takbiratal ula. Jadi barang siapa yang salat selama 40 hari karena Allah Subhanahu wa taala, dia mendapati takbiratul ihram bersama imam, maka dicatat baginya 2 kebebasan, ya, bara'atu minan nar, bebas dari api neraka, dan bara'atu minan nifaq, terbebas dari kemunafikan. Inilah yang seharusnya diamalkan ya. Dan hadis ini bersifat umum, bukan hanya di Masjid Nabawi, bukan hanya di Masjidil Haram, tapi di semua masjid ya. Orang yang bisa menjaga selama 40 hari tidak pernah terlepas dari takbiratul ihram bersama imam, artinya dia sudah ada di masjid ketika imam memulai salatnya ya. Jadi hadis yang pertama tadi ya, barang siapa yang salat 40 kali di Masjid Nabawi, dia terlepas dari 2 hal tadi, itu lemah hadisnya kata ulama kita. Nah, karena persoalan hadis ini kan tidak boleh setiap kita menghukumi semaunya. Betul. Ya, bahkan ahli fikih pun tidak sembarangan kemudian menghukumi bahwa hadis seperti ini kalau dia tidak punya latar belakang keilmuan dalam persoalan hadis. Ya, setiap persoalan itu harus dikembalikan kepada ahlinya ya. Jadi kalau persoalan hadis ya, kita karena dia menjadi dasar ya, sebelum kita jadikan sebagai dalil, kita tanyakan dulu apakah hadisnya ini kuat untuk dijadikan hujah atau tidak. Kalau tidak, maka tidak perlu kita pakai ya. Betul. Ya. Wallahu a'lam. Baik, pertanyaan selanjutnya nih Ustaz. Insyaallah tidak lama lagi menuju bulan haji Zulhijjah Ustaz. Ini yang menurut saya sangat penting ini Ustaz untuk ditanyakan dan dijawab. Ketika kita sholat di Masjidil Haram Ustaz, sebenarnya pandangan kita itu untuk sholat apakah langsung ke Ka'bah atau kita menghadap ke tempat sujud kita Ustaz? Iya. Yes.
Saya teringat tadi dikatakan bahwa sudah hampir masuk bulan haji. Jadi hari ini tanggal 29 Syawal. Ya. Berarti hari ini akan dilakukan pemantauan hilal awal Zulqa'dah. Ya. Hari ini akan ditetapkan apakah besok akan masuk 1 Zulqa'dah atau belum ya. Kalau hilal hari ini terlihat berarti besok 1 Zulqa'dah. Kalau tidak terlihat berarti dicukupkan bulan Syawal menjadi 30 hari. Berarti lusa masuk 1 Zulqa'dah. Betul bahwa bulan Zulhijjah sudah dekat. Akan banyak jamaah haji yang akan berangkat melaksanakan ibadah haji ataupun umrah ya minimal ya. Ada kaitannya dengan pertanyaan sebelumnya sebenarnya ya, bahwa orang yang akan berangkat beribadah haji itu seringkali banyak mempertanyakan apakah salat arba'in di Madinah itu disyariatkan atau tidak. Nah, kita katakan bahwa hadis yang dijadikan landasan tentang salat arba'in di Madinah itu lemah, ya, tidak bisa dijadikan hujjah. Termasuk yang melemahkannya adalah Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani, dan wallahu alam yang kami sering dengarkan dari orang-orang yang menggeluti ilmu hadis bahwa kalau Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani melemahkan sebuah hadis itu biasanya betul-betul lemah. Iya, sangat lemah ya. Karena beliau termasuk dianggap ulama yang agak memudahkan untuk memperkuat sebuah hadis ketika ada syawahid yang memperkuatnya, dan hadis yang hasan bisa dianggap menjadi sahih, hadis yang lemah bisa menjadi hasan li ghairihi, bisa beliau angkat menjadi lebih kuat untuk dijadikan hujjah. Ketika ulama hadis yang lain tidak melakukan seperti itu, sehingga kalau ada hadis lemah yang betul-betul beliau anggap lemah, berarti itu betul-betul tidak bisa dijadikan hujjah. Iya. Nah, terkait pertanyaan tadi, apakah ketika kita sholat di depan Ka'bah kita menghadap ke Ka'bah atau ke tempat sujud? Yang kami pahami bahwa dalam pelaksanaan sholat itu ada 3 posisi pandangan mata kita berdasarkan hadis. Yang pertama tadi yang disebutkan, yaitu menghadap ke tempat sujud sebagaimana yang Nabi kita lakukan. Yang kedua adalah menghadap kiblat. Ya, fawalli wajhaka syatral masjidil haram, itu berdasarkan ayat ya, bahwa kita dianjurkan menghadapkan wajah kita ke arah Masjidil Haram. Dan yang ketiga adalah ketika kita berada pada posisi tasyahud, maka yang sunnah justru adalah memandang ke arah posisi telunjuk kita, ya, bukan ke arah kiblat, bukan juga ke arah tempat sujud. Jadi ada 3 ya, ada 3 posisi ini yang boleh kita lakukan. Sehingga kalau ditanyakan apa kita menghadap ke Ka'bah atau menghadap ke tempat sujud, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin pernah ditanya tentang ini, dan jawaban beliau itu menarik karena beliau mengatakan tergantung yang mana yang membuat Anda lebih khusyuk. Iya. Jadi kalau Anda melihat jika menghadap ke Ka'bah lebih khusyuk, silahkan. Ya. Kalau Anda melihat bahwa banyak gangguan di depan orang tawaf sehingga Anda lebih memilih untuk memandang ke tempat sujud, barangkali lebih khusyuk, silahkan, itu yang dilakukan. Wallahu a'lam. Baik, syukur Ustaz atas jawabannya. Kita kembali ke pertanyaan selanjutnya nih, Ustaz. Ini beberapa hari yang lalu ini sempat viral, Ustaz, seorang imam sholat di daerah Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, wafat saat memimpin sholat, Ustaz. Seharusnya makmum, maksudnya apa yang harus dilakukan makmum, Ustaz, yang di belakang imam tersebut itu, Ustaz? Jadi ini terjadi di kampung saya sebenarnya. Masya Allah. Di Kabupaten Takalar, tidak terlalu jauh dari kampung. Jadi ini terjadi beberapa hari yang lalu dan sempat viral memang di medsos, khususnya kita di wilayah Sulawesi Selatan. Kadang memang akan membingungkan ya bagi para makmum yang belum memahami bagaimana tata cara menyelesaikan sholat kita ketika imam tiba-tiba pingsan, batal sholatnya atau meninggal. Mungkin akan banyak orang yang bingung bagaimana cara menyelesaikan sholatnya, sehingga ada yang bubar bahkan ya, mengganti sholat menjadi pembicaraan. Itu tidak benar sebenarnya. Yang benar adalah bahwa bagi makmum yang ada landasannya adalah apa yang dilakukan oleh sahabat ketika Umar bin Khattab wafat. Jadi peristiwa ketika beliau Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu keluar dari rumahnya di waktu subuh lalu memimpin sholat berjamaah sholat subuh. Ketika itu beliau ditikam oleh seseorang dari kalangan Majusi dari Iran, penyembah api ya, dimana kedengkian itu masih terus ada ya, karena Umar yang radhiyallahu taala anhu yang menaklukkan Persia di zaman beliau, sehingga mereka terus berusaha untuk membalas ya beliau, bahkan berupaya untuk membunuh beliau.
Nah, ketika beliau memimpin sholat, baru beberapa bacaan beliau tiba-tiba ditikam dari belakang dan membuat beliau tidak mampu melanjutkan bacaannya, bahkan pingsan. Maka pada saat itu yang menggantikan beliau menjadi imam adalah sahabat Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhu. Dan sholat tetap dilanjutkan. Sekalipun dalam riwayat kami pernah baca bahwa orang itu sempat membunuh juga beberapa orang sahabat di belakang Umar bin Khattab. Kalau tidak salah 6 orang beliau bunuh karena memang dia sengaja membuat pisau ya yang bermata dua ya. Yang kata pembuatnya itu, siapapun yang engkau tikam dengan ini akan mati ya. Dan yang menjadi syahid di sini bahwa Abdurrahman bin Auf menggantikan beliau menjadi imam. Jadi seharusnya seperti itu. Kalau imam berhalangan untuk melanjutkan salatnya, maka dari belakang beliau yang paling dekat dengan beliau itu yang menggantikan menjadi imam. Makanya salah satu petunjuk syariat kita bahwa ketika kita salat, orang yang paling dekat dengan imam itu adalah orang yang berakal, yang cerdas, bukan anak kecil. Ya, karena dikhawatirkan terjadi hal seperti itu, lalu orang tidak paham, yang di belakangnya justru orang yang tidak paham bagaimana seharusnya melanjutkan sholat. Ya, dan ada juga yang berpendapat bahwa kalau kondisinya seperti itu, imamnya meninggal misalnya, maka makmum bisa menyelesaikan sholatnya sendiri-sendiri. Ya. Tapi yang ada sunnahnya dari sahabat itu tadi, bahwa digantikan oleh sahabat yang lain atau makmum yang lain yang pantas untuk menjadi imam, ya, memiliki fikih ya, memahami bagaimana menjadi imam. Wallahu a'lam. Syukur Ustaz, catatan juga ini Ustaz untuk yang di belakang imam ini sebagai Iya, makmum Ustaz. betul. Harus memang paham betul Paham, tentang iya. fikih-fikih sholat, fikih imam. Baik, pertanyaan terakhir ini Ustaz. Karena waktu yang membatasi kita. Begini pertanyaan Ustaz. Jika ada orang yang masuk masjid di hari Jumat setelah imam sudah berada pada tasyahud akhir, apa yang harus dilakukan oleh makmum Ustaz? Ya. Saya kira pertanyaan ini sangat penting, ya, pelajaran bagi kita semua, khususnya bagi kaum laki-laki di hari Jumat, agar ketika di hari Jumat kita sudah mulai mendengarkan azannya, azan pertama, kita bersegera ke masjid. Dan ketika kita sampai di masjid, jangan lagi berlama-lama di luar, ya, karena kita sudah berniat ke masjid untuk salat Jumat, maka tidak pantas kita kemudian memperpanjang obrolan kita di luar masjid. Padahal mungkin khatib sudah naik ke mimbar, kita masih berbicara di luar. Dan kami pernah melihat juga di antara jamaah, kami sudah berada di atas mimbar untuk membacakan khutbah Jumat. Ada jamaah yang terpaksa harus menunggu di pintu karena mau menyelesaikan rukuknya, masih agak panjang. Mungkin dia beli sambil berjalan menuju ke masjid, tapi karena tidak mau juga dibuang karena masih agak panjang, mungkin takut mubazir, akhirnya menunggu di masjid sampai selesai rukuknya, setelah itu baru masuk ke masjid. Pertama, dia sudah tidak mendapatkan salah satu keutamaan yang disebutkan dalam hadis bahwa idza kana yaumul jum'ah qa'adatil malaikatu inda abwabil masjid. Bila datang hari Jumat, ada malaikat yang duduk di pintu masjid, maka tabaqul man ja'a ilal jum'ah, kemudian mencatat setiap orang yang datang masuk untuk salat Jumat. Fa idza kharajal imam, kalau imam sudah keluar untuk khutbah, tawat al malaikatu suhub, malaikat itu melipat lembaran-lembarannya, catatannya. Tsumma dakhalat tastami' ad-dzikr. Kemudian malaikat itu masuk ke masjid ikut mendengarkan khutbah. Jadi Anda yang sebenarnya seharusnya nama Anda juga tercatat, tapi karena menunggu di luar tidak langsung masuk, ya terluput ya. Akhirnya nama Anda tidak dicatat oleh malaikat. Hingga pada akhirnya ada orang yang mungkin nanti masuk ke masjid ketika akan sholat, ya, sholat Jumat akan didirikan. Lalu boleh jadi dia dikondisikan ketika akan masuk karena sudah mendengar iqamah, tiba-tiba batal wudhunya. Ya, batal wudhunya, keluar berwudhu, setelah masuk ke masjid ternyata imam sudah berada pada rakaat kedua. Berada pada rakaat kedua dan sudah berada pada posisi tasyahud. Nah, di sini ulama kita mengatakan pendapat yang kuat dan lebih hati-hati bahwa pada saat itu makmum yang masbuk kemudian hanya mendapati imam dalam keadaan selesai pada rakaat kedua, sudah berada pada posisi tasyahud akhir, maka setelah imam memberi salam dia berdiri dan mencukupkan salatnya menjadi 4 rakaat. Jadi bukan lagi 2 rakaat karena dia dianggap tidak mendapatkan salat Jumat. Iya, jadi dia mengerjakan salat zuhur. Ada juga yang mengatakan bahwa selama dia mendapatkan di antara rukun salat,
Ya, paling minimal yaitu tasyahud akhir itu kan bagian dari rukun salat. Maka dia dianggap mendapatkan salat Jumat. Jadi yang berpendapat seperti ini berarti orang ini hanya menambahkan 2 rakaat saja. Ya. Tapi untuk lebih hati-hati wallahu alam, karena ada pendapat yang mengatakan seseorang itu hanya akan dianggap mendapatkan 1 rakaat kalau dia mendapatkan rukuk bersama imam berdasarkan hadis Nabi, man adraka rukuk faqad adraka rakaat. Barang siapa yang mendapati rukuk bersama imam maka dia mendapatkan rakaat itu. Mafhumul mukhalafahnya bahwa kalau dia tidak mendapatkan rukuk bersama imam dia tidak dapatkan rakaat itu. Ya, sehingga kalau sudah selesai rukuk, ya, imam sudah berada pada posisi selanjutnya, baru seseorang masuk bergabung, dia dianggap tidak mendapatkan sholat Jumat. Ya, tidak 1 rakaat, tidak juga 2 rakaat. Berarti niatnya zuhur itu. Jadi pada saat itu dia tambahkan 4 rakaat. 4 rakaat. Iya. Sholat zuhur. Iya, karena dia tidak dapatkan sholat Jumat itu, jadi dia sholat zuhur. Seperti itu ya. Jadi harus memang dipahami fikihnya supaya kita tidak sia-sia dalam menunaikan ibadah sholat kita ini. Karena seperti yang disampaikan tadi bahwa persoalan sholat ini adalah persoalan yang sangat prinsip bagi kita, khususnya kaum muslimin, munajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kualitas kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah taala alam. Baik, syukur Ustadz atas jawaban-jawaban. Ada beberapa pertanyaan yang masuk Ustadz yang Masya Allah sebenarnya sangat penting sekali bagi kita umat muslim. Baik, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagi yang ingin bertanya perihal tentang fikih ibadah, tentang sholat, tentunya pasti akan banyak sekali pertanyaan tentang sholatnya. Tidak akan lepas dari pertanyaan-pertanyaan Ustadz masalah sholat ini, karena sholat ini sangat penting bagi kita umat muslim. Baik, kita tutup Ustadz dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.